So, kita lanjut cuy. Masih berkutat dengan pertempuran Yetian melawan Calamity Beast. Berkat array yang berhasil mereka pasang, sementara ini sih, Calamity Beast bisa tertahan. Tapi itu bukan jaminan mereka aman. Dan bener aja cuy, walaupun kekangan array sangat kuat, Calamity Beast masih berontak berkat gigantification talentnya. Menurut info dari Yuling, gigantification ini dapat membuat array melemah. Lihat aja sekarang, sudah sampai retak gitu. Mereka tak punya banyak waktu lagi. Makanya sekarang Yuling menyuruh Yetian buat segera nyerang Calamity Beast dengan serangan penuh. Langsung ya kan cuy, Yetian pun maju dengan Shadow Blade-nya. Gila Yetian, one hit doang, pala langsung melayang. Yuling pun jelas kaget cuy, ia tak percaya dengan apa yang telah ia lihat tadi. Dikala Yetian mengambil item array yang sudah rusak ini, nanya Yuling cuy, lebih kecuriga sih tapi. Apakah Yetian selama ini menyembunyikan kekuatannya dari Yuling? Tapi Yetian bisa ngeles cuy sekarang. Entah kapan dah Yetian bakal menunjukkan kekuatannya pada Yuling. Daripada ribut mikirin kekuatan Yetian, mending looting ya kan? Sekarang Yuling pun bergegas masuk ke dalam sarang Calamity Beast tadi. Sudah 20 tahun berlalu sejak ayahnya kemari cuy. Yuling berharap ya masih ada item yang tersisa. Sementara Yuling masuk, Yetian sekarang masih milih buat ngambil mayat Calamity Beast tadi aja cuy. Ya, untuk sekarang sih, udah cukup bagi Yetian. Setelah itu, Yetian pun menyusul Yuling ke dalam. Di dalam sini, ternyata masih banyak cuy item incaran Yuling dari dulu. Karena masih banyak ini, Yuling pun mau bagi cuy sama Yetian. Tambah mayan kan cuy, full senyum dah tuh Yetian. Cuannya nambah gede. Tapi tiba-tiba saja, Yetian mencium aroma yang sangat familiar. Aromanya sama seperti saat Little Jin membawa Yetian kepada buah elisir. Yetian yakin masih ada item di sekitar sini. Mulai nyari-nyari tuh dia cuy. Melihat Yetian yang sibuk banget, Yuling negor cuy. Apakah Divine Soul tidak cukup bagi Yetian? Jangan jadi serakah. Tapi Yetian mana peduli. Ia pun akhirnya menemukan tempat aroma tadi tercium. Di depan dinding batu ini, Yetian mengepalkan tangannya cuy. Dengan strength talentnya, Yetian memukul hancur batu tadi. Betapa kagetnya Yuling cuy dengan apa yang ia lihat di depan. Ternyata Yetian menemukan Musela Lasiocarpa. Berdasarkan penjelasan dari Yuling, Lasiocarpa ini lebih langka dari Divine Soul. Untuk fungsinya, ya intinya coy, buat evolusi talent. Yang disayangkan dari item ini cuma satu. Sangat jarang adanya permintaan untuk item ini. Jadi, walaupun sangat langka, ya nggak laku. Buat apa? Mendengar penjelasan Yuling tadi, Yetian malah penasaran cuy. Kalau ia yang make, bakat kopi talent miliknya bakal jadi apa ya? Menarik bukan? Langsung saja Yetian bersiap untuk meluncur cuy. Dengan sekejap, Yetian berhasil mengambil Lasiocarpa tadi. Yuling berkata pada Yetian, mereka kan berdua. Jadi Yetian jangan makan sendirilah. Ya beginilah kalau punya cewek. Dasarnya pedagang cuy. Gak mau rugi dia. Yetian jelas tahu akan hal itu cuy. Makanya sekarang ia mau nawarin barter sama Yuling. Yetian mau nukerin setengah Heavenly Flower-nya untuk Lasiocarpa ini. Still deal bukan? Mendengar hal itu, Yuling pun kaget cuy. 3 Heavenly Flower jauh lebih mahal. Apa otak Yetian geser ya? Sebagai penjual yang profesional, Yuling berniat memberikan Yetian pelajaran. Yuling pun menerima tawaran dari Yetian tadi cuy. Ya di pikiran Yuling sih ia bakal cuan gede. Lagian Yuling juga butuh banget tuh cuy sama Divine Flower. Dengan Divine Flower sebanyak ini, mestinya Yuling bisa ketemu tuh sama patriark keluarganya. Dan waktu pun berlalu cuy. Sekarang Yetian masih asik kultivasi cuy. Setelah berhasil menyerap Lasiocarpa ini, Yetian berhasil mendapatkan kopi talent keduanya.
Mestinya sih dengan begini, Yetian bisa tuh mengcopy talent 2 kali dalam sebulan cuy. Selain itu, jangkauan copy talent milik Yetian juga ditambah. Sekarang Yetian bisa mengcopy talent dari dalam jarak 500 meter. Anjir, gila bukan? Karena masih ada 1 slot untuk mengcopy talent, ya lanjut aja cuy Yetian ke langkah selanjutnya. Ia mengeluarkan mayat dari Calamity Beast yang ia simpan. Maka sekarang, Yetian bisa punya talent ruang tingkat menengah cuy. Anjay, makin OP cuy Yetian berkat mengcopy talent dari Calamity Beast. Berkat talent baru ini, Yetian ternyata bisa menciptakan portable subspace-nya cuy. Dikarenakan tas ruang penyimpanan mudah untuk dicuri, Yetian mending pakai inilah. Lebih portable, simple, aman pula. So, karena segala urusannya udah beres di mari, waktunya looting lagi ya guys ya. Saat ini Yetian menghampiri Yuling cuy yang sedang istirahat menjaga Yetian yang lagi kultivasi. Melihat Yuling yang tertidur ini, Yetian jadi kangen adiknya cuy. Dikarenakan merasakan ada Yetian, Yuling pun bangun cuy. Dikarenakan ia merasa sudah cukup, ya waktunya bagi ia untuk cabut dari Secret Realm ini. Ia mengajak Yetian buat bareng cuy. Tapi jelas saja Yetian gak mau lah. Ia beralasan bila ia mau keliling bentar. Ya karena ini masih pertama kan, ia masih penasaran cuy sama Secret Realm ini. Jelas Yuling gak setuju. Karena yang ia tahu Yetian itu gak kuat-kuat amat. Bahaya bila Yetian sendiri. Tapi Yetian masih kekeh cuy sama pendiriannya. Jadi gagal tuh cuy rencana Yuling untuk ngedate bareng sama Yetian. Dikarenakan Yuling mau cabut, ya Yetian berbaik hati cuy mau ngantar Yuling sampai ke portal. Tapi di perjalanan mereka mendengar ada orang yang lagi gelut. Karena kepo, Yetian mau lihat cuy siapa sih yang lagi gelut ini. Sesampainya di lokasi, ternyata yang lagi gelut itu Li Kang dan Zhang Kai. Heran cuy Yuling, padahal kedua keluarga mereka itu berhubungan dengan baik loh. Tapi kok mereka malah gelut ya? Dikarenakan penasaran, Yetian pun menggunakan special perception. Yetian menemukan hal menarik cuy. Di dalam mulut dari monster yang ada di dekat 2 orang itu, ada sesuatu. Sementara itu, setelah gelut yang cukup berimbang, Li Kang dan Zhang Kai pun sama-sama mokat cuy. Lah, kocak mereka berdua cuy. Melihat ada orang yang bisa diluting, segera tuh Yuling turun ke sana cuy. Siapa cepat, dia dapat. Dengan cepat tuh Yuling menghampiri kedua orang tadi dan mengambil semua tas penyimpanan mereka. Sementara Yetian, oh ya jelas, Yetian lebih milih mayat monsternya lah. Awalnya Yetian nawarin Yuling cuy, tapi dia nolak. Yah, kalau rezeki emang gak kemana cuy. Yetian pun membuka mulut dari monster ini dan mengambil apa yang telah ia makan. Saat Yuling melihat item tadi, mata Yuling melongo cuy. Tapi sayang, Yetian keburu ngambil. Ngomel-ngomel tuh cuy sekarang si Yuling. Ia meminta Yetian nge-spill apa benda yang ia dapat tadi. Takutnya Yuling salah lihat kan. Setelah memeriksa, akhirnya Yuling yakin bila tanaman yang diambil Yetian ini adalah Spirit Grass Talent. Karena benda ini sangat berharga, Yuling ngajak barter cuy. Aduh, Yetian malah heran. Kenapa Yuling mau benda ini? Emang apa fungsinya? Yuling menjelaskan cuy, bila Spirit Grass ini bisa memberikan bakat api. Lah, ternyata cuma gitu tok. Yetian mah gak butuh yang ginian. Orang dia bisa ngopi ya kan? Yuling pun menambahkan cuy, bila seorang ancestor di keluarganya sangat butuh nih sama Spirit Grass ini. Ya, biar nambah OP gitu. Ya, karena Yuling lebih membutuhkan Yetian sehingga apa-apa cuy kalau Yuling mau. Walawe, Yuling pun sampai heran cuy. Yetian memberikannya cuma-cuma loh. Auto anget tuh rahimnya cuy. Padahal aslinya Yetian pun punya maksud lain cuy. Mana mungkin gratis ya kan? Dalam pikiran Yetian dengan hal ini, maka pasti Yuling punya utang budi ya kan sama Yetian. Hehe. Yetian punya niatan cuy. Ia akan minta diskon cuy nanti kalau belanja di tempat Yuling. Ya, setidaknya mereka berdua saling menguntungkan ya kan. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun nyampe di depan portal Secret Realm berada.
Sekali lagi Yuling memastikan cuy sama Yetian. Apakah benar Yetian nggak mau ikut balik? Dikarenakan Yetian masih kekeh, Yuling pun memberikan beberapa tas penyimpanan cuy untuk Yetian. Ya, buat jaga-jaga aja. Sebelum pergi, Yuling memberikan nasihat pada Yetian. Dalam beberapa hari di bulan ini, Secret Flame akan ditutup. Akan jadi bahaya bila di dekat titik teleportasi. Dan satu lagi cuy, jangan sampai Yetian bertemu dengan orang dari keluarga Yu. Kalau bertemu, lebih baik hindar aja. Jangan diprovokasi. Karena ada beberapa expert di keluarga mereka. Jadi mereka bukan keluarga yang bisa disenggol begitu aja. So, karena sudah cukup pecengan, Yuling pun pamit cuy. Dan dengan Yetian yang melambai, Yuling keluar dari Secret Realm. Nah, pengganggu sudah pergi nih cuy. Sekarang Yetian bisa mengamuk sepuasnya.